Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man faza bihadihi fil hayati wa ba'dal mamat, amma ba'du. Ibadallah, ummatal Islam rahimakumullah. Kebetulan di hadapan saya saat ini sedang terkembang kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Di dalam kitab itu ada suatu fasal yang menarik untuk kita kaji dan kita bahas dalam kesempatan ini, di mana beliau menuliskan qad yasughu lil mujtahidi an yuhammila nafsahu min at-taklifi ma huwa fawqa al-wasat binaan ala ma taqaddama fi ahkam ar-rukhas. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa seorang ulama apabila hendak menyampaikan suatu fatwa, maka sikap yang diambilnya adalah taisiran, memberikan kemudahan kepada umat, bukan meletakkan hukum yang membebani umat di luar batas kemampuan. Sikap itu sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari perbuatan beliau maupun perkataan beliau. Perhatikanlah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, beliau yang mengatakan di dalam sabda beliau bahwa as-salatu fil masjidil haram, salat di Masjidil Haram afdal, lebih afdal min mi'ati alfi salah fima siwa, dibandingkan dengan 100.000 kali lipat salat di tempat lain. Tetapi yang beliau lakukan adalah setelah beliau selesai melakukan tawaf dan sa'i, dan para sahabat yang bertamattu bertahallul, beliau berangkat menuju tempat yang disebut dengan Abtah. Beliau tidak kembali ke Masjidil Haram untuk rutin melakukan salat fardu, tapi beliau menetap di Abtah. Beliau lakukan ibadah beliau di tempat itu sampai datangnya waktu Mina. Kemudian baru beliau menghampiri Masjidil Haram ketika setelah selesai melakukan pelontaran Jamratul Aqabah. Beliau lakukan tawaf al-ifadah. Dan ini menunjukkan apa? Beliau memperlihatkan kepada umat kelapangan dan kemudahan dari syariat. Beliau pertimbangkan hal-hal yang akan membebani umat di luar batas kemampuan mereka. Karena itulah seorang mufti harus tetap dalam kondisi tawassut, sedang dalam kondisi yang tidak ifrat dan tafrid. Sebagaimana istilah Al-Imam Asy-Syatibi, tidak tasyaddud dan tidak pula al-inhilal. Tasyaddud, ifrat maknanya adalah keras, kaku. Inhilal atau tafrid maknanya adalah lepas kontrol, tidak ada tuntunan sehingga bebas, tidak terikat sama sekali. Seorang mufti harus mengambil jalan antara itu. Dan itulah makna dari ihdinas siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Nah, kaum muslimin ibadallah, apa alasan dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan itu? Nah, ini adalah sikap Nabi. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan, bagaimana beliau qad faqan nasa ibadatan wa khuluqan. Beliau mengungguli manusia seluruhnya dalam beribadah, di dalam berakhlak dan bersikap. Tidak tertandingi oleh kita bagaimana
hebatnya ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qudwatan, tapi di sisi lain beliau menjadi tauladan bagi umat manusia. Nah, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau menunjukkan, memperlihatkan, memfatwakan kepada orang ibadah yang maksimal, yang bisa jadi akan menjadi beban yang tidak akan terpikul oleh jumhurun nas, oleh manusia banyak? Tidak, Nabi tidak bersikap demikian. Beliau melarang orang untuk wisal, untuk menyambungkan puasa. Tapi ada riwayat beliau melakukan wisal. Di suatu sisi, beliau melarang orang untuk beribadah. Sebagaimana 3 orang yang datang bertanya kepada istri-istri Nabi. Ada yang tidak tidur semalaman karena beribadah. Tetapi Nabi SAW menunjukkan amalan yang sedang. Kata Nabi, ana aqum wa arqud. Saya bangun dan saya pun berbaring, beristirahat. Namun kita baca di dalam riwayat yang lain, beliau beribadah sampai tawarramat qadamah, sampai membengkak kaki beliau karena lamanya berdiri. Nah, kita melihat sendiri bahwa fatwa yang beliau sampaikan, petunjuk yang beliau sampaikan berada dalam posisi wasat. Sedangkan untuk diri beliau, terkadang beliau membebankan di luar atau lebih dari beban yang beliau sampaikan kepada umat tersebut. Nah, inilah konsep di dalam syariat kita. Jangan terbalik. Memberikan kepada umat yang berat, tapi membebankan kepada diri yang ringan. Semestinya berikan kepada umat yang ringan, yang sedang. Silahkan kita membebani diri kita melebihi dari apa yang dibebankan kepada masyarakat, kepada umat banyak, selama itu dibenarkan oleh syarak. Kaum muslimin, ini juga seiring dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tak seorang pun apabila menjadikan agama ini kaku dan keras, melainkan dia dikalahkan. Artinya dia akan lemah dan tidak bisa menjalankan agama tersebut. Fasaddidu wa qaribu. Karena itu tetaplah berjalan dalam keadaan iktisad, sedang tadi. Mendekatlah ke sana. Kemudian wa abshiru, dan bergembiralah dengan pahala yang dijanjikan maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu, dan minta pertolonganlah. Artinya, jadikanlah ibadah itu dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kapan itu? Mulai dari katakan bil ghadwah, ketika pagi hari, wal rauha, sore hari, wa syai' minad duljah, dan sejenak ketika malam gelap. Nabi mengumpamakan perjalanan bagaikan bermusafir. Ada musafir pagi hari, ada musafir sore hari, dan ada malam hari. Itulah perimbangannya saat-saat yang tepat. Jadi tidak menghabiskan seluruh waktu hanya fokus untuk ibadah khusus. Nah, wahai kaum muslimin, kemudahan yang diberikan oleh agama inilah prinsip. Karena itu, apabila ada suatu rukhsah yang diberikan oleh syarak, ambillah rukhsah itu. Dan para ulama menyampaikan itu kepada umat sebagai tugas mereka. Saya mengingatkan orang-orang yang punya semangat berlebih, keyakinan yang lebih. Kemudian dengan alasan itu kita bebankan umat fauqa taqatihim, di atas atau melebihi taqah kemampuan mereka. Ini bukanlah cara yang tepat. Bukankah Nabi SAW mengingatkan kita sebagaimana yang diikhrajkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Apa kata Rasul SAW? Inna Allah Ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu
kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah mencintai, menyenangi didatangi rukhsah atau kita ambil rukhsah yang dia berikan sepadan dengan ketidaksenangan Allah ketika kita mendatangi kemaksiatan kepadanya. Artinya mengambil yang rukhsah disenangi oleh Allah, sebagaimana Allah senang kepada orang yang meninggalkan kemaksiatan. Bila demikian adanya, wahai kaum muslimin, perlu kita renungkan kembali. Apabila agama memberikan kelapangan, maka tidaklah patut kita membawa manusia ke dalam kondisi yang rumit sehingga mereka tidak sanggup memikul beban syariat dengan kemampuan mereka. Inilah langkah para ulama semenjak dahulu. Tetapi untuk dirinya, para ulama biasanya membebankan yang maksimal, melebihi dari apa yang dia sampaikan kepada umat. Kenapa demikian? Karena umat beragam, kemampuan mereka tidak sama. Nah, karena itu, wahai kaum muslimin, terakhir saya ingin tutup pembicaraan kita pada sore ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsir min al-amr la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengahmu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia turuti kemauan kebanyakan dari kamu, tentu kamu sekalian akan menjadi kesusahan, kesulitan. Kalau Nabi memperturutkan saja. Seperti kondisi hari ini ada sebagian orang yang merasa kuat, merasa yakin, merasa dalam kondisi wabah corona. Kalau seandainya itu yang diikuti oleh para ulama, batasan yang maksimal, maka la'anittum, kamu sekalian akan berada di dalam kesusahan. Nah, karena itu perlu, wahai kaum muslimin, kita fahami bahwa para ulama mempertimbangkan segala hal ketika menyampaikan fatwa dan memperhatikan adab dan kaifiat di dalam berfatwa. Di antaranya adalah seperti yang dituliskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajaran dari apa yang telah kita sampaikan itu. Banyak maaf kalau ada kekeliruan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.